Anda kembali bersama kami di NTV Dialog Prime, pemirsa. Saat pelindung rakyat justru dituduh menjadi pelaku teror, kita patut bertanya apakah ini tindakan personal atau ada rantai komando yang terputus. Kita akan bahas bersama para narasumber sore hari ini. Sudah bergabung bersama kami Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras. Ya, bersama kami, maksud kami ada Fathia Maulidianti selaku Koordinator Kontras 2020 hingga 2023 ya Mbak Fathia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, nanti rencananya juga akan bergabung melalui sambungan Zoom ada Komisioner Komisi Kompolnas Kepolisian Nasional Muhammad Khairul Anam. Namun di studio sudah ada Mbak Fathia. Terima kasih Mbak Fathia sudah bergabung di NTV Prime kali ini. Mbak Fathia, kita awali dulu ya dari kondisi saudara Andri Yunus saat ini yang masih menjalani perawatan intensif di RS Cipto Mangunkusumo. Update kabar terkininya seperti apa? Ya, baik. Jadi kondisi Andri hari ini masih dalam perawatan intensif di high care unit di RS Cipto Mangunkusumo dan sudah menjalani 1 kali operasi mata dan juga 1 kali operasi kulit begitu ya. Dan ada kerusakan 20% di matanya, di lapisan korneanya, sehingga membutuhkan pencakokan gitu dari mata kiri ke mata kanan untuk lapisan korneanya. Jadi memang ada kerusakan gitu di matanya yang harus diobati dengan beberapa rangkaian operasi. Dan selain itu juga dari operasi tersebut, tapi sekarang kan simpang siur banyak yang bilang bahwa itu mengalami kebutaan dan sebagainya. Sebenarnya enggak juga gitu ya. Mudah-mudahan matanya bisa berangsur pulih walaupun tidak mengalami kebutaan, tapi memang pasti ada kerusakan begitu atau penurunan fungsi. Namun alhamdulillah tidak akan mengalami kebutaan. Itu yang pertama. Dan untuk operasi kulitnya baru saja dijalani kemarin begitu. Untuk pertama itu untuk membuang kulit-kulit mati yang menjadi luka bakar gitu ya, karena 24% badannya itu kena luka bakar grade 3, jadi harus mengalami beberapa juga rangkaian operasi gitu, ada sekitar 3 rangkaian operasi yang harus dijalani oleh Andri untuk pemulihan kulitnya setengah badannya. Jadi matanya masih bisa melihat kembali, tidak dinyatakan buta meskipun memang ada kerusakan yang cukup parah begitu ya. Betul. Sampai tadi 20% ya, Mbak? 20% dan kalau dari grade 5 ada di grade 3 kerusakannya. Sama dengan luka bakarnya juga itu ada di grade 3. Gitu. Belum tahu kira-kira berapa lama lagi gitu ya akan menjalani proses perawatan sejauh ini? Sepertinya akan cukup lama begitu. Jadi perawatan di high care unit RSCM ini disinyalir membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 3 bulan begitu, karena masih banyak rangkaian operasi yang harus dilakukan dan juga pengamatan intensif dari para dokter untuk kesehatan Andri. Mbak Fathia, saya ingin tahu lebih jauh ya mengenai sebelum adanya kasus ini ya, kasus penyiraman air keras. Apakah Anda juga sudah mendengar bahwa ada bentuk ancaman atau intimidasi yang diterima oleh korban? Iya, jadi memang ini trikinya ya bekerja di Kontras itu. Dari dulu kita Munir sudah dibunuh dengan arsenik begitu kan di udara. Lalu kita berjalan seiring dengan berjalan waktu dari berbagai koordinator Kontras itu terus-menerus seringkali mengalami ancaman gitu. Jadi kadang-kadang memang ketika kita mengalami ancaman itu kita biasanya tidak menghiraukan sama sekali. Dan ketika Andri mulai aktif menyuarakan atau vokal dalam membantu masyarakat, terutama mengadvokasi kebijakan terkait dengan reformasi sektor keamanan di bidang kepolisian dan juga militer begitu. Memang khususnya setelah insiden Vermont tahun lalu ya, ketika Andri mencoba untuk menghentikan rapat tertutup RUU TNI, itu Andri mengalami berbagai macam teror. Sebetulnya ada beberapa rangkaian teror yang bisa jadi itu berkaitan, bisa jadi juga sebetulnya tidak berkaitan begitu. Tahun berapa itu, Mbak? Kejadian Vermont itu tahun lalu, persis 1 tahun yang lalu di tanggal 15 Maret 2025 begitu. Nah jadi setelah itu Andri sempat mengalami berbagai macam teror, nomornya ditelepon oleh orang tidak dikenal dan lain sebagainya, dan kantor Kontras juga sempat mengalami surveillance atau pengawasan gitu ya dari kendaraan-kendaraan militer dan juga ada beberapa anggota-anggota militer yang hilir mudik gitu, memata-matai kantor Kontras, dan itu terjadi selama cukup lama sebenarnya, berbulan-bulan begitu. Tapi memang karena
kita sering kali mengalami hal-hal seperti itu, jadi ya udah kita jadi dianggap biasa bekerja. gitu iya, ya. Kayak udah kita hadapi gitu. Ketika ada tentara yang tiba-tiba lewat Berjaga, atau nongkrong depan kantor, itu biasanya kita konfront, ada apa di sini, ada keperluan apa dan lain sebagainya. Nah setelah itu biasanya mereka berangsur hilang gitu. Berarti yang Anda tahu sendiri memang bentuk teror atau ancaman serta intimidasi itu terakhir di tahun lalu itu? Iya, jadi semenjak tahun lalu, semenjak kejadian Fairmont itu terus menerus tuh. Jadi hilang, ada lagi, hilang, ada lagi gitu. Dan karena memang Andri ini di Kontras banyak sekali membicarakan tentang reformasi sektor keamanan tadi, begitu ya. Jadi tidak hanya di bidang militer gitu, tetapi juga di kepolisian dan juga bagaimana soal tanggung jawab kepolisian dalam penyiksaan dan lain sebagainya itu. Ya memang sangat rentan gitu posisinya untuk mengalami teror-teror semacam. Dan itu kasus spesifik yang saat ini memang sedang dikawal oleh Kontras juga kan? Betul, iya. Dan itu salah satu jadi core kerjanya Kontras gitu. Oke. Mbak Fathia, tapi kalau melihat dari pola serangan ini ya, ini apakah dari Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan ini termasuk dalam golongan pembunuhan berencana? Ya. Atau seperti apa? Jadi Kontras bersama dengan tim advokasi untuk demokrasi sudah melakukan siaran pers juga kemarin dan kita sudah berdiskusi dan melihat ini sebenarnya tidak hanya sebagai penganiayaan berat sebagaimana yang disampaikan oleh kepolisian begitu ya, bahwa ini adalah tindakan penganiayaan berat, tetapi ini adalah percobaan pembunuhan berencana yang sifatnya sangat terorganisir atau biasanya kita sebut dengan organized crime begitu ya. Dan ini juga dilakukan secara sistematis dan tentunya ada indikasi bahwa ini adalah operasi yang dijalani secara terstruktur begitu. Dan kita juga melihat bahwa seharusnya kita benar-benar mendesak gitu ya kepada kepolisian untuk segera menetapkan pasal tersebut gitu ya kepada kasus ini, agar tidak hanya menjadi penganiayaan berat yang hanya 2 orang saja yang disinyalir tadi dari kepolisian, tapi rentetan aktor intelektual sampai dengan eksekutor lapangannya harus segera dibongkar. Oke, nah ini kan sudah terungkap ya untuk ancaman dari pasal ini dijerat dengan pasal 467 yaitu pasal penganiayaan berat. Padahal sebetulnya kalau tergolong dari pembunuhan berencana itu kan harusnya dikenakan pasal 459 ya dengan ancaman maksimal 20 tahun ya. Jadi ini yang kemudian ditekankan lagi sama Kontras, jangan sampai hanya 4 ataupun 7 tahun penjara saja dengan kasus ini. Karena begini, kalau misalkan hanya penganiayaan berat itu ibarat kata hanya dijadikan hanya terjadi begitu saja gitu. Sedangkan yang kita lihat gitu ya, kalau misalkan penonton melihat di CCTV atau melihat dari konferensi persnya polisi, kita sudah melihat bahwa Andri sudah mulai diikuti dari dia isi BBM sampai dengan dari dia keluar dari YLBHI dan lain sebagainya. Itu sudah ada penguntitan yang dilakukan. Dan bahkan di situ bisa terlihat gitu ya, yang menguntit itu tidak hanya 2 orang gitu, tapi bahkan lebih dari 4 orang gitu. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa ini adalah operasi yang direncanakan secara sistematis dan juga sebetulnya sangat terorganisir begitu. Direncanakan secara rapi begitu ya, dan ketika Andri melewati jalan pertigaan tersebut, perempatan tersebut, kita bisa tahu bahwa itu memang pelaku yang melakukan penyiraman itu sudah tahu bahwa dia akan melewati jalan tersebut. Dan bahkan kalau lihat juga dari CCTV kepolisian gitu, itu bisa kelihatan bahwa mereka balik lagi dan mereka ganti baju dan ada indikasi bahwa yang melempar air kerasnya yang adalah penumpang motor itu terkena air keras juga di tangannya. Karena dia langsung melempar lalu langsung memeluk si pengendara motor gitu ya. Lalu pergi dan terlihat di sini tadi di konferensi pers yang tadi siang itu mereka berganti baju dan mencar gitu. Yang satu ke arah Jatinegara, yang satu kalau nggak salah ke arah Matraman atau kemana, coba dikoreksi lagi. Tapi mereka berpisah ke arah yang berbeda begitu. Dan penyiramannya juga dilakukan di bagian-bagian tertentu yang sudah direncanakan begitu ya. Sehingga mungkin bisa membuat pengendara motor ataupun korban ini kemudian oleng di jalan atau menabrak sesuatu sehingga bisa meninggal dunia. Itu sangat berbahaya. Kemarin kita sempat berkomunikasi dan melakukan pendalaman begitu dengan dokter forensik.
dan sebetulnya di situ juga dapat dibilang begitu ya, diskusi dengan dokter forensik ini menyatakan bahwa ya dengan penyiraman tersebut lagi diem aja itu bisa menyebabkan kematian kalau misalkan sampai dengan sesak nafas dan lain sebagainya. Terlebih ini sedang di atas motor dalam keadaan mengendarai motor, jadi itu sudah dapat dipastikan bahwa ya sebetulnya bisa jadi niatnya memang untuk pembunuhan begitu. Sebagai aktivis HAM nih Mbak Fathia, seberapa sering sih Anda melihat begitu ya bahwa memang air keras itu digunakan sebagai instrumen ya untuk mengintimidasi? Kita tahu bahwa ini kasus juga sempat menimpa Novel Baswedan ya, 2017 betul. Yang menyerang bagian wajah begitu. Nah, apakah memang ya ini air keras itu kan digunakan sebagai instrumen untuk mengintimidasi atau seperti apa? Mungkin jangan-jangan kalau saya berpikir seperti ini, karena air keras ini sudah pernah diterapkan gitu ya, sudah pernah dilakukan penyerangannya, jadi dan air keras bisa dibeli secara bebas begitu. Jadi ini adalah cara paling mudah satu untuk menciptakan teror dan memang menyebabkan akibat yang cukup fatal begitu. Dan juga ini sangat dalam tanda kutip ya, seperti seakan-akan mudah untuk dilakukan gitu. Karena kalau menembak ini terlihat sekali bahwa kita kembali lagi ke era Orde Baru yang sangat vulgar gitu. Dulu kan sempat itu penculikan, pembunuhan. Betul, iya kan? Tapi ini kayak jadi metode baru sebetulnya yang dibikin gitu ya, seakan-akan ya udah sekarang pakai air keras aja gitu. Dan dimana kalau misalkan kita lihat ya ini bisa menyebabkan cacat permanen begitu kan, seperti yang dialami oleh Bang Novel Baswedan. Jadi jika saya cuma mau bilang begini, kita sudah tahu bahwa ini bukan hanya penganiayaan berat, ini adalah percobaan pembunuhan berencana, dilakukan secara terstruktur dan terorganisir begitu. Jadi ini bukan lagi hanya tugasnya kepolisian untuk segera ya secepat-cepatnya menetapkan tersangka dan membuka ke ruang publik tersangkanya tersebut gitu. Tapi juga untuk presiden agar bisa segera membuat tim gabungan pencari fakta independen yang hasil dari konsultasi masyarakat sipil agar kasus ini bisa terbuka seterang-terangnya, siapa pelakunya, siapa aktor intelektualnya, agar ini tidak menjadi pola. Karena ini sudah menjadi pola gitu. Andri, Novel Baswedan, lalu kemarin kan kita tahu bahwa ada DJ Doni, ada Iqbal Damanik, ada Firdian dan lain sebagainya, aktivis-aktivis yang menyuarakan soal bencana Sumatera juga mengalami banyak teror begitu. Nah, jangan-jangan kenapa teror itu terus terjadi? Ya tentunya itu terjadi karena tidak adanya tindak lanjut dari kepolisian dan lambatnya kepolisian dalam menindaklanjuti kasus-kasus tersebut. Apalagi sekarang tadi kayak berlomba-lomba gitu ya antara kepolisian sama TNI, mereka berdua sudah melakukan konferensi pers. Dan TNI juga sudah Puspom TNI juga sudah menyebutkan 4 inisial pelaku yang dimana itu berarti harusnya sampai dengan jajaran dari kepala BAIS gitu ya sampai dengan Panglima itu harus diperiksa karena ini sudah pasti kalau misalkan dilakukan di dalam institusi itu ada jalur komandonya. Iya, siapa aktor intelektual di balik kejadian ini memang harus diusut tuntas Mbak Fathia. Baik, dan juga Mbak Fathia serta pemirsa, saat ini kami juga terhubung bersama Al Araf selaku analis militer. Selamat sore, Al Araf. Selamat sore. Iya, Mas Al Araf, melihat kejadian kasus ini begitu ya, di sini juga ada Mbak Fathia selaku aktivis HAM juga. Anda menilainya memang ini cara baru membungkam setelah era sebelumnya begitu ya, dan juga memang kejahatan yang dikategorikan termasuk pembunuhan berencana. Ya, betul. Ini satu kejahatan yang serius ya. Dan hari ini sudah disampaikan bahwa ada 4 anggota militer terlibat di situ, khususnya anggota BAIS. Saya ingin mengatakan bahwa fakta-fakta yang disampaikan oleh kepolisian dan juga disampaikan oleh Puspom TNI tadi itu harus kemudian ditindaklanjuti dalam tahapan yang lebih serius. Nah, kami menolak proses tahapan berikutnya itu hanya melalui peradilan militer. Untuk mengungkap fakta ini menjadi benar, dia harus melalui peradilan umum atau melalui mekanisme pengadilan HAM karena ada dugaan indikasi pelanggaran HAM berat karena
tentu dalam kasus ini ada upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana. Nggak mungkin peristiwa operasi seperti ini dilakukan tanpa ada perencanaan yang serius. Apalagi kalau melibatkan anggota BAIS, maka ada operasi khusus di dalam proses tersebut. Jadi saya menyayangkan kalau kemudian dari awal pihak Puspo menyatakan bahwa ini akan dibawa ke peradilan militer. Menurut saya itu akan menyulitkan dalam mengungkap fakta-fakta kebenaran yang terjadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Karena itu saya lebih mendesak bahwa ini dibawa ke dalam ruang peradilan umum atau dibawa ke dalam ruang pengadilan HAM, karena ini sesuatu yang menurut saya menjadi serius. Ya benar, ini pembunuhan berencana dan juga bisa masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Ya. Itu Mbak. Jadi Anda pesimis kalau proses hukum ini hanya berjalan di peradilan militer, bahkan tidak berjalan secara terbuka? Ya betul, sangat pesimis karena peristiwa ini peristiwa yang melibatkan oknum anggota militer, dalam hal ini anggota BAIS sendiri. Sehingga untuk mendapatkan independensi peradilan dan pengungkapannya kita perlu mekanisme yang independen, Mbak, yang bekerja secara fair trial gitu. Peradilan militer tidak prinsip-prinsip fair trial, nanti orang akan menganggap ini seperti jeruk makan jeruk gitu. Kemudian pengungkapan fakta dan kebenarannya menjadi sulit. Kalau kita ingin membongkar peristiwa ini, tentu kita tidak akan selesai di pelaku lapangan. 4 orang ini kan sebenarnya hanya pelaku lapangan. Yang harus kita cari adalah aktor yang memerintahkan ini, motifnya. Karena ini bukan kriminal kejahatan biasa, ini satu bentuk tindakan yang tentu ada motif politik tertentu ya, yang tentu adalah dalam upaya memberikan, tadi disampaikan oleh Mbak Fathia ya, ada upaya-upaya membangun politik ketakutan di masyarakat dengan cara-cara melakukan teror dengan beragam variasi kepada berbagai kelompok, berbagai individu, salah satunya model yang dilakukan terhadap Andri gitu ya, dengan melakukan serangan penyiraman air keras tadi. Jadi kita harus membongkar ini soal yang sangat serius gitu. Dan DPR harus mendukung untuk mengungkap ini secara terang benderang, dan tidak mungkin ini akan terang benderang kalau hanya melalui peradilan militer. Oke. Saya ingin kembali ke Mbak Fathia. Mbak Fathia setuju ya apa yang dikatakan Mas Al-Araf bahwa jangan hanya di pengadilan militer ya, kalau perlu peradilan umum dan juga pengadilan HAM gitu ya, bahkan agar bisa terbuka. Sebetulnya tidak boleh di peradilan militer, tapi harus di peradilan umum karena korbannya adalah warga sipil dan juga ini adalah masyarakat yang akan terkena imbasnya gitu ya. Kalau misalkan ini pada akhirnya akan hanya ditangani di dalam ruang militer yang sangat tertutup begitu. Jadi peradilan umum ini menjadi sangat penting dan jadi prioritas utama kita, dan ini harus segera ditetapkan gitu ya oleh Presiden, segera meminta kepada Panglima TNI untuk ini dibawa ke peradilan umum, dan polisi juga harus secara cepat gitu ya dalam menangani kasus ini, dibuka seterang-terangnya. Dan tidak hanya itu, tapi juga seluruh aktor intelektual tadi sampai dengan ke Kepala BAIS, sampai dengan ke Panglima, semua harus diperiksa. Dan kalaupun memang katanya Puspom TNI sudah menahan gitu 4 orang yang disinyalir sebagai tersangka, maka itu harus dibuka juga ke publik gitu. Kita lihat seperti apa sosoknya, apakah sesuai atau tidak, bagaimana kondisinya dan lain sebagainya, itu harus dibuka seterang-terangnya. Jadi tidak boleh ada cover up atau penutupan sama sekali. Ini sudah menjadi masalah publik, ini adalah pelanggaran HAM seperti yang tadi Bang Aal sampaikan. Jadi mudah-mudahan harapan kami, dan ini adalah kewajiban negara untuk menjadi akuntabel ya, adalah membukanya ke peradilan umum begitu. Oke. Nah kalau tadi Mas Al itu mengatakan bahwa hal ini menimbulkan iklim ketakutan bagi masyarakat. Bagaimana dengan para aktivis sendiri? Adakah semacam iklim ketakutan yang diciptakan melalui kejadian ini? Ya, ini teror yang cukup banyak ya. Maksudnya dari Agustus tahun lalu perburuan aktivis muda itu sudah dilakukan, dan kriminalisasi beribu-ribu masyarakat muda itu sudah mengalami akibat yang cukup berat gitu. Tentunya politik ketakutan itu banyak berdampak pada kelompok-kelompok muda, komunitas-komunitas muda, tapi saya rasa kelompok-kelompok muda ini juga sangat resilient gitu ya. Aktivis ini juga kita masih tetap bersuara, dan kita mencoba untuk bersama-sama dengan Andri, menggantikan Andri yang sedang sakit hari ini, untuk meneruskan perjuangannya Andri untuk menolong masyarakat tertindas, untuk membantu warga yang membutuhkan pendampingan hukum secara
gratis atau pro bono gitu, bantuan hukum struktural. Dan saya rasa kejadian-kejadian seperti ini justru malah membakar semangat kami gitu ya untuk terus mengejar siapa sebetulnya yang menjadi aktor sebenarnya, dan juga dalang-dalangnya, dan pelaku ini harus mendapatkan hukuman yang setara dengan apa yang sebetulnya dialami oleh Andri begitu. Oke, Mas Al-Araf, apa resiko bagi demokrasi kita jika negara gagal melindungi pembela HAM seperti dalam kasus ini? Ya, demokrasi terancam, kebebasan terancam karena ada ruang-ruang yang teror itu terjadi gitu. Nah, oleh karena itu supaya ini tidak terjadi lagi, Baik, Mas Al-Araf. kita harus bongkarnya saat menghukum para aktor intelektual dalam peristiwa-peristiwa yang sama. Kegagalan di dalam mengungkap kasus Munir hingga tuntas, yang di dalamnya ada aktor-aktor intelektual yang nggak tersentuh itu, sehingga kemudian peristiwa-peristiwa yang sama menjadi terulang gitu. Nah, oleh karena itu di peristiwa Andri ini nggak boleh lagi ada peristiwa seperti kasus Munir yang hanya pelaku lapangan saja. Ini peristiwa yang terjadi secara terencana dan sistematis, sehingga aktor yang paling atas pun harus dimintai pertanggungjawabannya. Persis tadi disampaikan oleh Fathia bahwa Kepala Bais dan Panglima TNI nggak bisa lepas tanggung jawab, perlu ada evaluasi terhadap hal ini. Dan perlu diingat loh ya, dalam dinamikanya peristiwa keterlibatan intelijen strategis ini juga pernah terjadi dalam peristiwa Agustus kemarin dalam berbagai laporan Tempo dan lain sebagainya gitu. Jadi 2 insiden tuh, sehingga menurut saya kita harus secara tuntas mengungkap kasus ini secara terang benderang gitu, dan hanya 2 jalan: pembentukan tim gabungan pencari fakta yang dibentuk Presiden. Pertanyaannya, apakah Presiden mau? Dalam peristiwa Agustus Presiden didesak membentuk tapi tidak mau gitu. Nah, sekarang didesak lagi oleh masyarakat sipil, apakah mau? Kalau Presiden tidak mau, Komnas HAM harus berperan aktif, Mbak, karena banyak fakta-fakta yang harus diungkap. Pertama, apakah benar hanya 4? Jangan-jangan ada 6, jangan-jangan ada 7. Yang kedua, apakah benar ini hanya Angkatan Laut dan Angkatan Udara seperti yang diberitakan anggota yang terlibat? Apakah yang memerintahkan, pertanyaannya, ada dari Angkatan Darat? Pertanyaan yang berikutnya ya kan. Pertanyaannya adalah apakah kemudian motif di dalam proses kasus ini? Nah, fakta-fakta itu hanya bisa terjawab jika ada lembaga yang independen yang bisa mengungkap dan mengurai ini. Kepolisian silakan mengungkap fakta yang ditemukan, TNI silakan mengungkap fakta yang ditemukan, lalu kemudian tim pencari fakta lah yang menjadi penting untuk mengambil data-data dari kedua lembaga tadi itu, sehingga terbongkar semuanya jadi terang benderang. Jadi tim gabungan pencari fakta ini, baik yang dibentuk oleh Presiden nantinya kalau Presiden mau, atau yang dibentuk oleh Komnas HAM, menjadi kunci ini, Mbak. Karena yang terjadi hari ini baru sebatas permulaan aja menurut saya, yang memberi sinyal gitu tentang keterlibatan 4 anggota Bais tadi itu Mbak. Baik. Dan saat ini kita juga tergabung dengan Haris Azhar, pemirsa, selaku aktivis HAM. Mas Haris sudah bergabung bersama kami. Mas Haris. Tadi. Ya, baik. Tadi dikatakan Mas Al-Araf ya, bahwa kepolisian dan TNI mengungkap fakta, tapi tim pencari fakta ini juga perlu dioptimalkan lagi untuk kasus pelanggaran HAM berat seperti yang menimpa Andri Yunus. Tanggapan Anda? Tugasnya polisi militer itu cuma memastikan bahwa tentara-tentara anggota Bais itu jangan kabur. Nah, jaga tuh tentara-tentara polisi militer itu harus jaga di depan selnya kantor polisi supaya nih 5 orang, sebenarnya bukan 4 ya. Ini pelaku lapangannya jangan kabur. Kenapa? Karena dari 5 orang ini yang diumumkan baru 4, sebetulnya 5. Karena kalau Anda cermati pernyataannya si Dirkrim 2 hari ini, terutama yang hari pertama ketika menggambarkan bahwa ada 2 motor, maka itu sebetulnya ada individu kelima yang nggak disebut. Tapi sebenarnya kalau Anda imajinasikan, bagaimana 2 motor bawa koordinasi? Nah, coba kalau Anda runut lagi pakai gambar, nah, dari 2 motor itu 4 orang, ada ketemu di titik mana, 4 kabur kemana, pas pulang, mulainya dari mana, semua. Nah, itu pasti ada orang yang menjadi pegang kendali. Nah,
Jadi tugasnya polisi militer itu, tugasnya TNI hanya memastikan bahwa orang-orang ini nggak kabur. Nah, yang kedua, memastikan untuk menggunakan semua resources yang ada di dalam TNI untuk melihat akar ke atas jejaring yang menggambarkan yang terlibat dari 5 orang ini. Karena menargetkan Andri dengan menggunakan air keras itu bukan kejahatan senggol motor, senggol spion motor, lalu pukul-pukulan. Yeah. Ini perencanaan. Yeah. Lalu lihat profil pelakunya lagi, ada kapten, ada letu dan lain-lain. Maka ini adalah anak-anak atau personil dari Akmil. Artinya intelijensianya cukup tinggi. Nah, tidak mungkin ini berbasis hanya kemarahan terhadap Kontras atau Andri. Jadi ini sudah bisa disimpulkan sebagai sebuah operasi yang sangat sistematisir menggunakan resources dari negara yang di-approve oleh pimpinan-pimpinan di dalam institusi BAIS. Ya kan? Persoalan politisnya nanti BAIS yang nikmatin kepentingan politik siapa, blok mana, blok Prabowo atau bloknya Jokowi atau blok tanpa blok, ya kan? Nah itu kita nggak usah pusing. Tapi bagaimana peristiwa ini terjadi, ini jelas melibatkan struktur dan fasilitas yang ada di institusi BAIS. Nah, sampai di situ kita bisa bangun kesimpulan bahwa ada kegagalan reformasi TNI, terutama dalam soal intelijen. Jadi intelijen. Nah, kenapa penting juga dilihat bahwa urusan apa intelijen BAIS yang mestinya ngurusin perang, intelijen perang, malah ngurusin aktivis HAM yang jasanya lebih baik, lebih banyak, ya kan, dibandingin pejabat-pejabat negara yang korup. Gitu. Andri Yunus itu jasanya lebih banyak, masih muda, pahalanya udah banyak gitu, ya kan? Nah, jadi menurut saya udah jelas ini bahwa ini operasi, nggak mungkin kenakalan individu udah nggak usah ngeles-ngeles gitu lagi, udah nggak zamannya lagi. Jadi harus dihentikan peradilan militer, ya kan? Cacat konsep peradilan militer itu menangani kasus-kasus seperti ini itu cacat konsep. Kenapa? Sudah dari sejak zaman sejak zaman SBY itu akan dibahas perubahannya. Tetapi karena ada resistensi politis dari militer, jadi nggak jadi. Nah, beberapa kali isu ini muncul dan menunjukkan bahwa peradilan militer itu dia berbasis jurisdiksi personal. Selama anggotanya TNI dibawa ke peradilan militer, ya nggak bisa. Kejahatannya apa dibawa ke jurisdiksi peradilannya. Nah, dalam kasus ini pelanggaran HAM berat, maka harus ini Komnas HAM yang harusnya bekerja. Bahwa Komnas HAM-nya lelet, ya itu memang mereka lagi kena wabah kura-kura. Jadi kerja apapun lelet sekarang di Komnas HAM. Nah, di level politis, kalau Presiden Indonesia tidak bersikap yang tegas dan jelas untuk mengungkap peristiwa ini, kalau Panglima TNI tidak bersikap tegas dan jelas untuk meminta diselesaikan lewat pelanggaran HAM, berarti mereka orang-orang yang menikmati kejahatan dilakukan oleh 5 orang dan lebih ini. Gitu. Jadi ini bystander dalam istilah hak asasi manusia, diam menikmati. Jadi janganlah kita ini tergantung, ya, masa depan bangsa kita ini jangan tergantung pada pejabat-pejabat yang sekedar menggunakan argumentasi peradilan AIU ini wewenang kami, nggak bisa. Kalau mereka nggak bisa, biar kita rakyat yang maju membela masa depan bangsa ini. Oke, berarti terhadap pasal yang dikenakan, pasal 467, penganiayaan berat ini masih sangat jauh ya dari rasa keadilan bagi korban ya, Mas Haris? Nggak cocok, mestinya ini perencanaan pembunuhan. Itu, bahwa dalam teori pidana, perencanaan pembunuhan itu tidak berakhir melulu dengan kematian. Ada nama teori kemungkinan dalam pidana. Nah, jadi kemungkinan gagal, kemungkinan kemungkinan gagal atau kemungkinan tidak seperti hasil yang diharapkan. Itu bisa. Itu. Kalau nggak jelas, tanya sama jaksa-jaksa. Kalau jaksa-jaksa kan bikin dakwaan kan gesit tuh, seneng. Nah, berani nggak dia bikin dakwaan nih terhadap anggota TNI? Kan jaksa sama TNI juga lagi akrab tuh sekarang. Berani nggak nanti? Minta pendapatnya. Kan kalau mau ada penyidikan harus ada dari JPU menjadi pengawas menurut KUHAP yang baru. Gitu. Oke,
Mas Al-Araf ya. Mas Al-Araf masih tersambung bersama kami. Baik, Mas Al-Araf, jadi tadi juga apa yang dikatakan Mas Haris Azhar bahwa pelaku lapangan jangan kabur ya. Jadi apa yang perlu ditekankan kembali di sini untuk tugas TNI dan juga pihak kepolisian juga memastikan bahwa pelaku lain tidak kabur dan juga jangan sampai adanya kegagalan reformasi TNI yang berkelanjutan. Ya benar, pelaku lapangan jangan sampai kabur, harus segera ditangkap tuh dan Iya. Warkop aja ada lagunya, gitu. baju merah jangan sampai kabur. Tapi Kata penjahat dibiarin kabur. Yang kedua juga pelaku lapangan jangan dikabur-kaburkan ini nanti. Soalnya ntar diskusi inisial berdebat kok inisialnya beda gitu. Nah, oleh karena itu kita harus meluruskan ini dengan benar dengan cara memberi ruang kepada Komnas HAM. Oke, Mas Al-Araf. Ya lagi maju mundur, tapi tetap Komnas HAM harus bisa bekerja aktif untuk memproses soal ini. Pada saat bersamaan ya polisi juga mengungkap fakta dan data. Menurut saya ungkap saja sudah yang dimiliki gitu, supaya lebih jelas dan lebih terang gitu. Kalau kita lihat 2 kali konferensi pers kan sebenarnya polisi sudah memberi beberapa clue. Konferensi pers pertama dia menyebutkan para pelaku menyebar di daerah Kalibata, Depok dan Bogor ya. Waktu dibilang Kalibata kita udah menduga besar hari ini larinya ke Oke. Baik, Mas Al-Araf, itu sepertinya audionya masih ini ya, kita mengalami gangguan teknis. Mbak Fathia, terakhir ini Mbak Fathia, sebelum closing statement lagi, Mbak Fathia, jadi tadi apa yang dikatakan bahwa Komnas HAM dalam hal ini memiliki peranan yang harus dilibatkan ya, begitu penting dalam mengungkap pelanggaran berat ini. Apa yang kemudian mesti diingatkan kembali kepada negara untuk bisa mengusut tuntas dan mengungkap aktor intelektualnya? Pertama, negara punya wewenang yang cukup besar begitu lewat presiden untuk segera menetapkan tim gabungan pencari fakta independen. Ini untuk membuka seterang-terangnya, tadi udah dibilang juga oleh Bang Haris dan Bang Aal gitu ya. Jangan ada yang dikabur-kaburkan dari kejadian ini. Ini sudah mutlak adalah pelanggaran HAM, dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Ini merupakan kejahatan luar biasa, maksudnya ini adalah organized crime begitu. Dan tidak tiba-tiba saja ini seperti kecelakaan kriminal motor gitu ya, tapi ini memang dilakukan secara sangat terencana begitu dan menyebabkan akibat yang cukup fatal, bahkan sangat fatal kepada seseorang warga negara gitu. Itu yang pertama. Jadi tim gabungan pencari fakta ini harus segera dibuat oleh presiden begitu. Lalu yang kedua, ini harus tetap dilakukan di ruang sipil, ini harus tetap dilakukan di ruang umum. Segala macam tersangka dan lainnya sebagainya itu harus dibawa ke kepolisian, diperlihatkan kepada publik wujud dari tersangka-tersangkanya ini dan perlu ada pemeriksaan sampai dengan ke struktur level atasnya, sampai dengan kepala, sampai dengan panglima, semuanya itu harus diperiksa karena kalau enggak ini akan terus menimbulkan pola yang berulang sama aja kayak dulu Munir dan lain sebagainya yang sampai sekarang kita nggak tahu siapa sebetulnya aktor intelektualnya dan ini akan terus memunculkan keberulangan kalau misalkan tidak diinvestigasi secara menyeluruh gitu. Dan yang terakhir buat Komnas HAM begitu ya. Kita tahu bahwa kinerja Komnas HAM hari ini kian hari kian menurun, tapi Komnas HAM di sini punya tanggung jawab yang besar sebetulnya dan punya wewenang untuk melakukan pencarian fakta independen. Jika memang presiden tidak secara segera melakukan investigasi tersebut dan membentuk tim itu, maka Komnas HAM yang harus memegang peran tersebut dan harus secara akuntabel, harus transparan dan harus berani. Kalau misalkan nggak berani, ya percuma begitu. Jadi harus berani dan harus dibuka seterang-terangnya kepada publik. Publik menunggu ini ya untuk kemudian kasus ini dibuka secara terang benderang, termasuk juga nanti siapa yang ada di balik ini. Terima kasih Mbak Fathia, Mas Haris Azhar, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, aktivis HAM, dan juga Mas Al-Araf, analis militer. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali.
Memastikan keadilan tanpa pandang bulu adalah ujian sesungguhnya bagi demokrasi karena sejatinya seragam dan senjata diberikan negara untuk melindungi, bukan untuk melukai mereka yang kritis. Mewakili rekan Maria Anneke dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, saya Naila Husna pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.